Baik, saya tanya, ini dari Unipa ya? Iya, Pak. Kamu fakultas apa? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oh, bagus. Semester berapa? 1, Pak. Semester 1 ya. Oh, baru semester 1 dapat tugas ya. Ini tugas dari mana? Ini dari Ibu Faya. Oh, Ibu Faya dosen ya? Iya. Dosen di Fakultas Hukum ya. Dia mengajar apa mata kuliah apa? Pendidikan Kewarganegaraan. Oh, pendidikan kewarganegaraan. Sekira pengantar ilmu hukum. Sekalian juga ya. Oke, baik. Ada tugas apa? Silakan bertanya. Demokrasi. Tugas mengenai demokrasi menurut Bapak sendiri pandangan demokrasi seperti apa? Ya, demokrasi. Ya, demokrasi sesuai demokrasi tradisi budaya orang Indonesia. Ya, jadi kita kalau Bung Karno bilang apa Trisakti dulu. Ya, jadi kita harus berkedaulatan dalam politik. Itu demokrasi. Tidak boleh oligarki. Oligarki itu artinya negara ini diatur oleh kelompok-kelompok orang hebat, orang apa investor, orang pengusaha besar, orang-orang kaum apa pokoknya orang elit. Tidak boleh ya mengatur negara. Nah, demokrasi menurut orang Indonesia seperti itu. Kita berkedaulatan dalam berpolitik, maksudnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu berpartisipasi langsung menentukan pilihan-pilihan. Ya, pilih siapa pemimpinnya, pejabat politik, pilih menentukan kebijakan ke politik juga. Ya, jadi bukan hanya apa memilih orang-orang yang berkuasa, tetapi dalam pengambilan keputusan itu rakyat hadir di situ. Nah, itu demokrasi. Itu demokrasi ala Indonesia. Berarti bisa dikatakan di Indonesia ini demokrasinya secara langsung. Ya langsung, dan ini sudah perubahan. Dia kan antitesis daripada Orde Baru yang kemarin itu lebih beratnya dominan itu otoriter. Ya, orang mau ambil keputusan harus tahu itu orang-orang elit yang ambil keputusan. Tapi sekarang tidak. Ya, presiden saja orang bisa kritisi, apalagi bupati. Nah, itulah demokrasi. Jadi ini kehidupan sudah baik. Dan tinggal kita mengatur. Jadi jangan sampai kita menganut teori demokrasi yang sangat kaku, sehingga nilai-nilai budaya itu kita hilangkan. Dia harus sejalan. Cara berpolitik orang Indonesia harus menggambarkan budaya bangsa yang sopan santun, ada dialog, ada berunding, begitu. Itu penting. Nah, saya lihat ini ada yang kebablasan karena orientasi ke kekuasaan. Kekuasaan itu bisa jahat. Ya, orang bisa membunuh orang lain karena dia menginginkan kekuasaan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dialog, ya, ngomong baik-baik, semua yang terbaik untuk negara. Nah, ini kita memang ada yang bilang kebablasan reformasi, tapi benar juga masih dalam proses. Ya, nanti rakyat yang menentukan. Bagaimana rakyat menentukan? Ya dia pilih orang yang berperilaku baik. Kalau kamu jahat, kamu tidak pilih lah. Ya, karena kamu tidak menunjukkan nilai-nilai budaya bangsa ini. Ya, tetapi kontrolnya tetap. Nah, itu demokrasi menurut saya. Oh, di Kabupaten Sika ini menurut saya dia berjalan secara normal. Saya tidak bilang dia baik, tapi normal. Nah, normal artinya dia bertumbuh, begitu kan? Nah, dia bertumbuh. Satu peradaban kehidupan demokrasi di Kabupaten Sika ini sudah cukup tua. Ya, kita harus tahu, bahwa di Sika ini budaya kepemerintahan itu sudah ada sejak tahun 1607. Ya, dengan dinobatkannya Raja Sika pertama tahun 1607, Portugis nobatkan. Ya, di situ sudah ada kehidupan, ya. Ya, kehidupan demokrasi. Dia memimpin ada 30 rumah adat di Kabupaten Sika sampai wilayah perbatasan Ende, bahkan sampai di Indori. Itu dikuasai oleh Raja Sika. Bagaimana dia menyatukan semua masyarakat dengan adat istiadat yang tidak sama, berbeda-beda. Ada suku Lio, ada suku Sika, ada Krowe, ada itu Muhang, Tanah Air, ada Bajo, ada Bugis, ya, ada pendatang, ada orang Cina sudah hadir juga waktu itu. Bagaimana mereka memimpin. Nah, itu sudah mulai tuh, cikal bakal demokrasi kehidupan. Dia berkembang terus. Ada 15 raja kalau tidak salah di Kabupaten Sika. Nah, itu juga kehidupan demokrasi. Mereka harus mendengarkan bagaimana ya
masukan-masukan aspirasi rakyat, menghubungkan dengan para penjajah. Ya, ada penjajah, ada kerajaan, ada rakyat. Ya, posisi raja itu kan dia harus jaga keseimbangan. Penjajah tidak boleh marah, rakyat itu tidak boleh menderita. Ya, walaupun situasi sulit, tapi sudah ada kehidupan demokrasi. Nanti di masa kemerdekaan, nah itu baru kita mulai dengan kita merdeka tidak langsung punya kepala daerah. Jadi raja-raja itu sampai tahun 58 mereka masih berkuasa di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Ya dong. Nanti tahun 58 baru ada penjabat bupati. Setelah hasil pemilu tahun 1955, ya, baru itu undang-undang otonomi daerah sudah mulai ya, dibentuk. Nah, itu nomor 1 tahun 47. Ya. Jadi pemerintahan daerah mulai itu Raja Siantis menjadi penjabat bupati kita. Nanti ada pemilihan bupati ya, dari pemilihan pertama itu tahun 60 ya, Bupati Sika, Samadol dan seterusnya. Nah, itu semua proses baik. Nah, DPR waktu pemilu tahun 55 itu 17 anggota dewan ya, mereka melakukan pemilihan kepala daerah ya, sampai 58 mereka masih berkuasa di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Ya dong. Nanti tahun 58 baru ada penjabat bupati. Setelah hasil pemilu tahun 1955, ya, baru itu undang-undang otonomi daerah sudah mulai ya, dibentuk. Nah, itu nomor 1 tahun 47. Ya. Jadi pemerintahan daerah mulai itu Raja Siantis menjadi penjabat bupati kita. Nanti ada pemilihan bupati. Ya, dari pemilihan pertama itu tahun 60 ya, Bupati Sika, Samadol dan seterusnya. Nah, itu semua proses baik. Nah, DPR waktu pemilu tahun 55 itu 17 anggota dewan ya, mereka melakukan pemilihan kepala daerah ya, sampai dengan tahun 2008 itu baru kita selenggarakan pemilihan langsung. Ya, kepala daerah dipilih secara langsung itu mulai tahun 2008. Saya juga ikut pertama. Nah, itu baru rakyat bebas dia memutuskan siapa bupati. Ya, sehingga itu kalian harus lihat punya sejarah. Itu jadi saya nilai bahwa dia berjalan normal, baik, sesuai dengan peradaban dan nilai-nilai budaya. Itu menurut saya di Kabupaten Sika. Dan buktinya sudah ada saya omong tadi. Iya, betul. Dan selanjutnya kan apa yang harus dilakukan pada sebuah daerah yang tingkat pembangunannya masih rendah dan masih sangat terpelosok? Bagaimana cara melaksanakan demokrasi di daerah tersebut? Ya, demokrasi kan semua orang bebas mengeluarkan pendapat ya, berpikir. Nah, pendapat yang baik itu juga harus didukung oleh pengetahuan yang luas. Ya, prinsip-prinsip untuk membangun suatu daerah lebih cepat ya, kemudian lebih memuaskan. Nah, ini kan semua pihak ini perlu belajar gitu. Jadi DPR juga harus cerdas, bupati juga harus cerdas, masyarakat juga harus cerdas sehingga mereka bisa merancang ya, satu dokumen perencanaan yang baik. Kemudian harus diikuti dengan prinsip hidup. Ya, prinsip hidup itu kerja keras, ya, kemudian hemat, penggunaan resources anggaran keuangan daerah itu harus dihemat, ya, teliti, terus tidak boleh korupsi. Ya, ini uang begitu banyak tersebar di seluruh dinas, juga ada yang kita hibahkan ke masyarakat, itu sama-sama harus manfaatkan yang baik. Ya, bukan saja penyelenggara pemerintah, tapi rakyat juga itu juga harus betul-betul ya menggunakan resources dengan baik. Nah, kami tahu bahwa di masa sulit COVID sudah 2 tahun yang lalu, kemudian krisis global yang kita hadapi sekarang, ya kami juga sebagai pemimpin juga harus bekerja keras. Ya. Nah, salah satu bentuknya adalah cari pendanaan, kita lihat pinjaman daerah. Ya, pinjaman daerah itu sangat membantu. Tidak semua daerah mendapatkan pinjaman. Ya, dengan pinjaman daerah kan bisa terlihat ya, kita infrastruktur jalan kita bangun ya, cukup meyakinkan itu bisa menjawab sebagian ya, daripada kebutuhan masyarakat, air minum, ya, bidang kesehatan, ya, hak-hak dasar itu kita dapat. Saya juga membangun koordinasi. Ya, jadi yang pertama kita cari uang sendiri, kedua karena pemerintahan ini kan negara kesatuan. Ada pemerintah pusat melalui kementerian lembaga, semua menteri pertanian, perikanan, semua itu kita harus bermitra dengan mereka. Kemudian ada pemerintah provinsi.
pemerintah provinsi itu juga pemerintah kita lihat. Jadi kita komunikasi dengan mereka, kita koordinasi sehingga program provinsi juga harus masuk di Kopassus. Nah, kemudian ada swasta, investor-investor itu juga harus kita datangkan investor untuk membangun daerah, membangun industri hulu, ya, industri misalnya kelapa, ya, industri coklat, kardil, ya. Kemudian perikanan, investor ikan, kita harus datangkan mereka ikut membangun daerah ini. Nah, juga ada LSM, ada lembaga-lembaga, termasuk perguruan tinggi. Jadi bangun kerjasama seluas-luasnya untuk menghadapi kesulitan ini. Ya, juga termasuk kerjasama antara daerah. Kami kerjasama dengan lembaga, dengan Flores Timur, dengan Nagikyo, dengan Ende, supaya memperkuat. Kita kuat, mereka juga kuat. Jadi tidak boleh ada kekosongan di isi dan kegiatan. Jadi ada kerjasama. Saya sudah kerja keras, hemat, penggunaan itu, kita tidak berkorupsi, kemudian tingkatkan kerjasama, pasti daerah ini maju. Ya, nanti ke depan orang bilang tahun ke-8 2023, saya mau mengajak masyarakat Sika ini harus kerja 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua, belajar hidup hemat. Nah, itu kita bisa aman dari masa krisis. Bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan khusus di wilayah Minantang Sika ini? Demokrasi, ya demokrasi tadi saya sudah bilang tadi, ya. Nah, demokrasi ini sebenarnya partisipasi, ya. Rakyat itu tidak duduk bodoh-bodoh saja, dia harus terlibat dalam pengambil keputusan. Nah, itu kalau demokrasi baik, ini keran semua regulasi sudah membolehkan. Partai politik saja ada banyak nih. Ya, silakan mau masuk partai politik manapun, nanti akan orang pilih itu orangnya, ya orangnya. Jadi kualitas baik itu dia praktisi politisi, itu juga dia harus punya kualitas yang baik. Lembaga politiknya itu sendiri juga harus punya baik. Ini keran semua regulasi sudah membolehkan. Partai politik saja ada banyak nih. Ya, silakan mau masuk partai politik manapun, nanti akan orang pilih itu orangnya, ya orangnya. Jadi kualitas baik itu dia praktisi politisi, itu juga dia harus punya kualitas yang baik. Lembaga politiknya itu sendiri juga harus punya bangun satu visi misi ideologi yang betul-betul ya dia mewakili semua harapan dan tuntutan masyarakat. Nah, itu. Jadi demokrasi begitu, kualitas orang. Ya, kenapa orang Amerika dia lebih cerdas? Karena pendidikan mereka sudah dari tahun berapa sudah punya universitas. Ya, jadi itu. Jadi mau demokrasi di Sika ini harus melalui pendidikan, sehingga program pendidikan itu menjadi nomor 1 untuk mendukung demokrasi juga. Ya, bayangkan itu beasiswa sampai dengan hari ini saya sudah berikan 14.000 mahasiswa dari dana pemerintah Kabupaten Sika. Ya, nanti lihat 5 tahun kemudian kita akan panen. Di situ kelihatan ya, cara hidup orang Kabupaten Sika bagaimana berdemokrasi ya secara kualitas itu nanti akan ditunjukkan di situ.